Saat dunia panik melihat bendera Iran dan Israel berkibar di tengah konflik, justru market malah rebon gila-gilaan. Nggak masuk akal kan? Apa ini cuma konspirasi? Atau market tahu sesuatu yang nggak kita tahu? Simak selengkapnya di video ini. Di siang hari ini, pertama kita mungkin bahas konflik dulu bro ya, secara geopolitik Iran dan Israel. Kemarin kan sempat, kayaknya udah selesai bro, ceasefire sekarang. Karena dipaksa selesai kayaknya. Dipaksa selesai atau ini? Apa nggak pernah dimulai dari awal? Karena menurut gua, ketika gua melihat itu kemarin, jadi kan kita ngomongin sebelum Donald Trump decide untuk serang kan. Tapi di saat Donald Trump decide untuk serang dan retaliasinya begitu, Yes. itu tuh kayak begini. Mungkin Irannya bilang, ya wes lah, B2 bomber lu biar lu kelihatan keren kayak Top Gun gitu kan. Lu bawa set Maverick set. Lu bom aja nih tempat ini nggak guna nih. Yes. Ini tempat kayak nggak ada orangnya, nggak ada ininya. Karena masa sih nuclear facility yang katanya udah mau jadi, masa nggak ada casualty-nya? Udah masa nol kan? Itu menurut gua aneh. Satu itu. Dua, sinematik lah, itu Hollywood lah. Jadi duar 3 tempat. Ini Iran udah ngomong yang ini ya. Biar lu kelihatan keren. Oke, Amerika bilang, oke, gue punya airbase-nya di Qatar keren nih. bro, mungkin kata keren pas sinematik Ya. sekarang. Terus kalau misalnya Iran juga masih kelihatan keren dong. Jadi Amerika bilang, oke, gue punya airbase satu nih di Qatar nih, yang lu bisa tembak 13 misil dan yang paling di intercept sama Qatar. Kita udah tahu bilang Qatar. Orang udah minggir semua, lu tembak misilnya. Jadi sepertinya itu. Ini bukan cuman pandangan kita ya, ini pandangan pegiat financial market di seluruh dunia ya. Karena ketika, jadi yang pas Trump bom awalnya orang belum sadar, tapi ketika misilnya terbang ke Qatar bro, itu market langsung hijau. Jadi ketika misilnya itu di udara, market hijau. Udah diprediksi orang-orang di JP Morgan udah siap-siap ini. Orang-orang JP Morgan sama Deutsche Bank udah kayak oke, udah baik. masukin. Ordernya ngantri tuh. Ordernya udah ngantri. Yeah. Mereka langsung kayak oke, ini sandiwara langsung baik. Jadi ketika market hijau, artinya para pelaku pasar udah decide bakal ya. Dan biasanya pelaku pasar paling bener loh biasanya. Ya karena kan market juga menang. Nggak pernah salah dan kalau market salah ya balik ke aturan satu. Betul. Salah lagi. Market itu tidak pernah salah. Jadi kalau kita lihat sekarang, mungkin kita boleh bahas sedikit kali dari S&P 500 ya. Coba kita lihat. Oke, ya. Jadi menarik ya. 2 minggu ini volatility karena kita kan udah ngomong juga ya di Instagram lah, di story kita bilang kayak watch out dengan volatility, ada potensi yang ada fake out dan sekarang nothing much happen tapi kita pump into resistance dan apakah kita breakout atau enggak ya jawabannya kita tunggu juga ya nanti malam. Plus juga ya banyak yang mengantisipasi apakah ini akan jadi real breakout untuk SPX atau justru fake out karena price action dari SPX sendiri sangat suka bro. Kalau kita lihat ya time to time dia mengalami yang namanya fake breakout dan juga kembali mengalami penurunan. Itu pun juga sekarang sangat tergantung dengan Trump dan juga Powell juga ya. Kita ngomong masih malu-malu buat red cut dan Trump bilang juga loh kemarin kalau ini idiot ini Jerome. Ya Trump yang bilang ya karena saya yakin ya Trump mendambakan ya segera dilakukan red cut dan kalau itu terjadi ya kita ngomong semua aset finansial itu akan kembali ya mengalami kenaikan karena minggu yang ini ya maksudnya this week setelah nggak ada ya berita perang justru stock market reboundnya lebih kencang daripada yang lain. Ya dan terutama perusahaan-perusahaan teknologi juga mengalami yang namanya kenaikan yang cepat signifikan dan surprisingly ya like nothing happened. Dan gold juga mulai stagnan nih price action-nya sekarang. Nah, coba kita bisa lihat dari segi gold sendiri bro. Nah kita bilang ya gold still ranging ya karena memang sebenarnya time to time gold itu selalu rally terus price action. Jadi kalau kita ngomong di sini apakah ini akan sustain? Saya lihat juga based on price action di weekly chartnya ini masih sustain untuk gold. Ya kita ngomong setiap kali ya gold ini melakukan yang namanya technical correction di 13 EMA
dia kembali terus ya mengalami kenaikan over and over and over again. Jadi I think ya this gonna be good area ya untuk Ya. gold di 3.200 3.300 untuk exposure jangka panjang. Karena banyak orang yang pesimis ya dengan gold, dalam artian orang ngomong telat nih ya beli gold FOMO dan lain-lain. Teman harus paham ya bahwa ya banyak lah orang yang bilang kayak oh ini semua orang udah FOMO nih, dia bakal turun signifikan ya. There is no time ya ever gold itu turun lebih dari 20% setahun ya. Ya. Sepanjang kita ngomong this entire decade ya, dekade yang panjang ini. Jadi ini emang aset yang kita ngomong safe haven. Dan kalau ada orang yang ngomongin kesamaan dengan gold dan juga Bitcoin ya, banyak yang ngomong sama, tapi menurut saya beda karena Bitcoin price action wise itu seperti S&P 500 ya, dan tidak mengikuti gold sama sekali. Kalau kita bandingkan chartnya pun juga nggak sama. Jadi gold is still a safe haven aset. Untuk sekarang kita bisa melihat bahwa investasi itu teman-teman mungkin masih banyak yang bingung ya, investasi itu di mana? Karena kemarin kan sempat kita bikin yang tangga ternak uang gitu. Ya. Yes. Banyak yang bingung, aset yang 10 sama 15% itu apa? Gold itu salah satunya. Ya. S&P 500 salah satunya. Beberapa individual stock di US juga ada, ya kan, saham-saham yang kita sebut saham-saham compounder, ya. Secara historical Bitcoin juga, bro. Bitcoin juga mengalahkan 10-15% hampir Yes, double rate exactly. kita. Cuman ya balik lagi, nggak semua ya porsinya kan harus diatur. Betul, tapi teman-teman harus bisa manage ya. Kira-kira porsinya teman-teman tuh investor yang agresif kah, konservatif kah, apakah Yes. moderat?